Jadi mereka men-twist the fact gitu loh. Itu kenapa mungkin orang-orang Kristen di luar itu tidak akan bisa kayak fully understand terus kenapa emang salah Yesus untuk lapar. Kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Karena di doktrinisasi mereka adalah Yesus layak untuk marah. Karena Yesus is a wrathful God, is a very powerful being. Wajib untuk marah. Nah, bagi orang-orang yang sudah terdoktrin seperti begitu, pertanyaan selanjutnya bisa dipertanyakan pada mereka adalah begini. Kalau Yesus semarah itu, kenapa marahnya harus sama pohon? Untuk mendobrak seperti doktrin-doktrin dari gereja-gereja. Karena banyak Pak Ustadz, doktrin di gereja itu mereka tidak menekankan bahwa pada sifat kemanusiaannya Yesus, tapi mereka menekankan ya Yesus itu sangat layak untuk marah. Dan kita, istilahnya anak-anak dombanya, memang harus bisa tunduk dan mengikuti kemauan Yesus, perintah-perintah Yesus. Kalau tidak, kalian akan menjadi seperti pohon ara ini, dikutuk. Kemampuan mereka bersilat lidah tuh jujur memang tinggi banget. Kecuali kita benar-benar memperhitungkan arah-arahnya, susah bisa membedakan mana yang asli, mana yang enggak. Yang mereka baca asli, arahnya yang salah. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoy Laklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa lagi, dan kali ini momen yang spesial dan sangat ditunggu-tunggu karena kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa sharing lagi tentang keilmuan ya dengan bersama Ananda Cici Jesslyn Tia Lestari. Dan pemirsa, kita membawakan satu tema yang menarik. Apa itu? Begini, banyak sekali saudara kita umat Islam yang dimurtadkan dengan cara dibagi-bagi Bible gratis ya, terutama di daerah-daerah pedalaman. Bahkan sampai para ustadz ya, para ustadzah, saya seringkali menjumpai dulu nggak pernah mau buka Bible, jarang yang mau buka Bible, katanya takut murtad begitu, sehingga mereka bersyukur dengan menonton channel-channel kami, channel Mu'alaf Center Hagia Sophia. Mereka akhirnya menjadi, sejak kami menonton channel YouTube Mu'alaf Center Hagia Sophia, saya sekarang sudah tak pernah takut lagi membaca Bible. Karena semakin kita membaca Bible, semakin kita menghatamkan Bible, maka kita semakin dekat kepada Allah. Semakin kita menghatamkan Bible, semakin kita membaca Bible, maka kita semakin cinta kepada Islam dan kita semakin masuk Islam. Baik, pemirsa, ini dilematik. Kenapa? Karena di sini seringkali Bible ini digunakan untuk sebagai alat memurtadkan orang-orang Islam. Tapi sejatinya, sungguh di dalam ayat ini, jikalau kita selami, itu justru makin memperkuat keimanan kita. Contoh, ini berikut adalah ayat-ayat yang jarang sekali, sudah jarang, tambah sekali, sangat jarang sekali dibacakan di gereja, dan hampir tidak pernah dibacakan di gereja. Ayat apa itu? Kisah berikut ini yang akan disampaikan oleh
Ananda Jesslyn Tia Lestari, kitab Markus pasal 11 ayat 12. Kita akan bahas dari naskah manuskrip Bible berbahasa Chungguo dengan tulisan Hanse. Jadi itu dia full ya, Iya. Itu tidak ada terjemahan sama sekali. Teksnya secara tekstual itu adalah hurufnya huruf Hanse. Nah, seperti itu kita spill ya. Nah, seperti itu. Baik, pada Mbak Jesslyn Tia Lestari dipersilahkan. Baik, untuk Marke Fuin mulai dari ayat ke-12. Ya, Markus 11 ayatnya 12. Markus 11 ayat ke-12. Marke Fuin 第12号。第二天，当他们离开伯塔尼的时候，耶稣饿了。ayat ke-13， 他远远地看见一棵长满叶子的无花果树，就上前去，要看看树上是否有什么。他来到树下，除了叶子，什么也找不到，因为不是结无花果的季节。ayat ke-14， 于是他对那棵树说：“永远不再有任何人吃到你的果子了。”他的门徒都听见了。Baik. Ya, minta tolong dijelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam ayat yang di situ tertulis naskah bahasa Chungguo. Karena kalau naskah bahasa Indonesia kita sudah biasa ya baca itu, tapi kalau yang bahasa Chungguo, apakah kira-kira konteksnya sama atau tidak? Oke, baik. Jadi kalau naskah bahasa Chungguo ini dari yang ayat ke-12 dijelaskan bahwa pada hari kedua, 他们离开伯塔尼的时候, saat Yesus dan para muridnya, karena di sini ada kata tamen, mereka meninggalkan kota Betani, Yesus akhirnya Yesus lapar nih, dalam kondisinya mungkin sebagai tubuh manusia ya, lapar setelah sudah lelah dari kota Betani. 他远远地看见, dia dari kejauhan melihat 长满叶子的无花果树, dia melihat sebuah pohon yang hanya dipenuhi dengan daun, dengan yeze, de wu hua guo shu. Jadi pohon ini tuh tidak berbunga dan tidak berbiji, tapi hanya berdaun istilahnya. Jadi kalau dalam bahasa Mandarinnya tuh dia dengan jelas bilang wu itu tanpa, hua itu bunga, guo itu biji, dan shu itu untuk pohonnya. Habis itu, ketika Yesus mendekati, 要看看树上是否有什么. Ketika dia ingin mendekati dan mau melihat di pohon itu ada apa, 他除了叶子 selain daun 什么也找不到. Tidak, Yesus tidak menemukan apapun selain daun, karena memang bukan musimnya buah itu atau pohon tak berbiji itu berbuah. Jadi istilahnya memang bukan musimnya tersebut pohon itu bisa berbuah. Oleh karena itu, 他对那棵树说, Yesus mengatakan kepada pohon itu, 永远不再有任何人吃到你的果子了. Jadi istilah Yesus dengan emosi ya, luapan emosinya langsung mengatakan, selamanya tidak akan ada satu orang pun lagi yang memakan buah dari pohon kamu. Dan semua murid-muridnya mendengarkan hal tersebut. Oke, berarti konteksnya kurang lebih sama ya. Jadi ceritanya itu, suatu ketika Yesus bersama ke-12 muridnya ya, itu jauh-jauh dari Betania, dia kondisinya lapar, dia keluar dari kota Betania, dia kondisi berjalan, dia kondisinya lapar. Namun lapar ini sesungguhnya kan sifat muhal, sifat kemanusiaan, muhal dari ketuhanan maksudnya. Kalau Tuhan itu muhal, lapar. Muhal itu tidak mungkin, ya, atau mustahil. Lapar. Jadi kalau Yesus di sini disebut sebagai lapar, misalnya konteks Yesus di sini kan Tuhan ya. Kalau saya bacakan begini, kurang lebih. Keesokan harinya, sesudah Tuhan dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Tuhan merasa lapar. Nah ini, kalau kita membaca ayat ini, lalu kita tidak terketuk hati kita untuk menerima hidayah Islam, kebangetan banget. Itu yang pertama.
Yesus itu mustahil dia Tuhan karena dia lapar. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah lapar. Di sini Yesus lapar, berarti Yesus bukan Tuhan. Oke. Kemudian Yesus dari jauh ia melihat pohon ara yang sedang berdaun, sudah berdaun. Dia daunnya lebat. Tapi tadi itu begitu didekati oleh Yesus, Yesus kan, ayo mengajak para muridnya, ayo kita makan ke sana. Kita akan makan besar. Kita akan makan bersama-sama. Kita lapar nih. Habis ini kan kita akan kenyang. Begitu didekati pohon itu dari kejauhan, begitu capeknya Yesus ya dari jauh dengan semangatnya dia, ternyata cuman isinya daun doang. Iya. Di situ nggak ada. Cici tadi bilang nggak ada biji ya, nggak ada bunga juga. Itu nggak ada bunga juga ya. Berarti cuma daun saja. Betul. Lalu di situ Yesus baru ingat ternyata, oh iya, ini bukan musim buah ara. Ini sedang tidak musim. Jadi memang wajar kalau tidak berbuah. Jadi Yesus di sini satu tertipu, dua lupa, ya tertipu atau lupa. Konteksnya seperti itu. Nah, Tuhan itu tidak pernah lupa. Di sini Yesus lupa musim. Berarti buah ara. Ya, Yesus bukan Tuhan. Iya. Yang kedua, Yesus harusnya kalau dia Tuhan, dari kejauhan dia sudah melihat itu. Wahai murid-murid, tidak usah dekat itu deng DP pohon, gitu kan? Cukuplah kita di sini, kita akan cari pohon yang lain. Itu pohon tidak ada buahnya. Di sini Yesus justru dari kejauhan dia menganggap itu pohon ada buahnya. Berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus tidak maha tahu. Itu dia konteksnya. Kemudian setelah itu namanya orang lapar. Orang lapar itu berpotensi untuk emosi. Lalu dia marah. Marahnya bukan kepada apapun, tapi marahnya ini ada satu anomali. Apa itu? Dia marah kepada pohon. Yang pohon itu tidak salah apa-apa loh. Betul. Dan sebenarnya Yesus sadar pohon itu tidak salah karena memang bukan musimnya untuk berbuah. Betul. Harusnya Yesus berhenti saat sudah mengetahuinya. Tapi alih-alih berhenti malahan dia meluapkan emosi dan istilahnya kalau di sini terlihat seperti mengutuk ya. Soalnya dia sudah mengatakan selama-lamanya udah nggak akan ada orang satupun yang makan dari pohon ara. Iya. Padahal sebenarnya istilahnya ini juga hanya sebuah pohon yang memang tidak sedang pada musimnya, yang kebetulan bertemu dengan Yesus yang dalam kondisi lapar. Tapi kenapa alih-alih Yesus menunjukkan memang dirinya atau memang Yesus pada dasarnya diakui sebagai Tuhan, alih-alih dia bertindak sebagai Tuhan, malah dia menunjukkan 100% kemanusiaan. Dari merasa lapar, habis itu tidak mengetahui apakah pohon itu berbuah atau tidak. Ketiga, melupakan pohon itu memang tidak bisa berbuah. Dan keempat, sudah dia ingat kembali pohon itu memang tidak bisa berbuah, malah dia marah. Harusnya jika dia sudah sadar, sudah berhenti. Tapi kayak ini menunjukkan sifat bahwa Yesus itu memang bukan Tuhan di sini konteksnya. Hanya manusia biasa. Kalau misalnya dia Tuhan, apa yang harusnya dia lakukan ketika mendapati pohon ini tidak ada buahnya? Pohon berbuah. Harus berbuah karena dia adalah Tuhan, dan Tuhan dia anggap Tuhan lapar seperti yang dikatakan. Kalau Tuhan lapar, dia perintahkan pohon emang bisa menentang. Nah, berarti di sini pohon lebih kuat dibanding Tuhan. Karena pohon saja tidak tunduk. Seharusnya yang dilakukan Yesus sebagaimana Ananda Cici Jesslyn tadi sampaikan, Yesus selayaknya begini. Wahai pohon, hari ini kami akan makan besar bersama murid-murid kami. Engkau harus berbuah. Berbuahlah hai pohon ara. Celing. Lalu pohon ara berbuah. Harusnya kayak begitu kan ya? Iya. Dari sini jelas sekali. Wahai saudara kami, kaum muslimin yang telah murtad masuk Kristen, terutama sahabat-sahabat saya secara pribadi yang masuk Kristen karena jalur pernikahan dan lain sebagainya. Untuk saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami
yang dulu Islam terus kemudian ikut suami masuk Kristen, anaknya 3, anaknya 4 ikut ke gereja semua. Tolong mari kita belajar bersama-sama, kembalilah pulang kepada Islam, kita pelajari Bible ini dengan sebaik-baiknya, karena banyak saudara kita Kristen juga yang tidak baca Bible ini. Umat Islam justru banyak yang baca Bible ini. Mari kita selami ayat-ayat semacam ini, yang Yesus ini sebenarnya jujur. Bible ini sebenarnya jujur, menyampaikan fakta-fakta dan kisah-kisah Yesus. Dalam data sejarah itu Yesus sebagai apa? Paling mentok di sini Yesus dikatakan itu sebagai nabi. Dia sosok rasul, Rasulullah, utusan Allah yang mulia, sosok orang soleh, orang baik. Dia nabi, ya. Dia pendakwah, dia guru, teacher, ya. Dia tuan yang dihormati. Dia bukan Tuhan. Dan dia dengan adanya kisah-kisah seperti ini jelas sekali bahasa Jawanya itu cetowolo-wolo. Kalau bahasa Cina apa? Cetowolo-wolo itu. Cetowolo-wolo itu apa? Ini terang benderang gitu kan. 非常清楚. Itu. 非常清楚. Coba diulangi agak keras apa itu? 非常清楚. Terang benderang. Sudah cetowolo-wolo, terang benderang. Ayat ini menjelaskan. Ayat-ayat seperti ini mengajarkan, Yesus mengajarkan kepada kita semuanya, dan dia menunjukkan, aku ini Rasul, aku ini Nabi, aku bukan Tuhan. Di Bible ini tidak ada satupun ayat yang Yesus sendiri mengatakan bahwa aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada, tidak ada. 100% tidak ada. Adanya yang kisah-kisah seperti ini. Nah, Cici ada komentar lagi sebelum kita akhiri? Paling sih sebenarnya ayat-ayat seperti ini, ya, kadang-kadang itu memang ada sekali 2 kali itu dipenggal. Jadi ayat-ayatnya dipenggal, nggak seperti yang kita, misalnya kita baca dari ayat 12 sampai ke 14. Ya. Orang-orang Kristen itu kan suka, biasanya kalau pengalaman saya dulu di gereja, biasanya mereka suka mengambil satu buah ayat. Contohnya, ya, Yesus mengutuk pohon ara. Itu diterjemahkan bagi orang-orang Kristen itu bukan sebagai menunjukkan sifat kemanusiaan Yesus. ya, Tapi mereka memasukkan doktrin kepada gini, Jesus is a wrathful God, adalah Tuhan yang maha wrathful. Apa ya wrathful bahasa Indonesia? Apa bahasa Indonesia wrathful? Tuhan yang furious, istilah pemarah, wrathful. Karena kan Tuhan itu kan maha kuasa, maha power. So it's also a very wrathful God gitu loh. Jadi apa yang Tuhan lakukan kepada pohon ara ini, kalau berdasarkan doktrin saya dulu di Kristen, saya udah pernah dengar beberapa kali nih khotbah-khotbah tentang pohon ara. Jadi ini bukannya untuk menunjukkan kepada orang-orang Kristen ataupun saudara-saudara kita semua bahwa Yesus adalah manusia, tapi mereka menunjukkan bahwa Yesus itu saking kuatnya bisa mengutuk pohon ara. Nah, kita diajarkan jangan sampai kita menjadi pohon-pohon ara tersebut yang dikutuk oleh Yesus. Jadi mereka mentwist the fact gitu loh. Itu kenapa mungkin orang-orang Kristen di luar itu tidak akan bisa kayak fully understand, terus kenapa? Emang salah Yesus untuk lapar? Kan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Karena di doktrinisasi mereka adalah Yesus layak untuk marah. Karena Yesus is a wrathful God, is a very powerful being. Wajib untuk marah. Nah, bagi orang-orang yang sudah terdoktrin seperti begitu, pertanyaan selanjutnya bisa dipertanyakan pada mereka adalah begini, kalau Yesus semarah itu, kenapa marahnya harus sama pohon? Oh iya. Iya kan? A very wrathful God, kenapa harus marah sama pohon? Terus kita harus kembalikan lagi, Yesus itu apa saja sih yang diciptakan dia sampai seekor pohon, sebatang pohon itu layak untuk dimarahi oleh Yesus. Yang indikasinya dikatakan oleh orang Kristen, a very wrathful God. Terus kenapa kita dan pohon itu, manusia dan pohon itu derajatnya beda jauh? Manusia itu salah satu makhluk yang paling sempurna, hampir mendekati ciptaan gambaran Allah. Disesuaikan kan, memang kita tuh ada salah satu the most perfect. Even malaikat tuh tidak diberikan sesempurna manusia. Betul? Masa iya kita disamain sama pohon? Itu sih lebih kayak key pointnya untuk mendobrak seperti doktrin-doktrin dari gereja-gereja. Karena banyak Pak Ustadz, doktrin di gereja itu mereka tidak menekankan bahwa pada sifat kemanusiaannya Yesus, tapi mereka menekankan ya Yesus itu sangat layak untuk marah. Dan kita istilahnya anak-anak dombanya memang harus bisa tunduk dan mengikuti kemauan Yesus, perintah-perintah Yesus. Kalau tidak, kalian akan menjadi seperti pohon ara ini, dikutuk. Begitu. Yang menjadi titik poin itu justru bukan
Yesus lapar, Bukan. Yesus nggak lupa musim Bukan. buah ara, Yesus tidak tahu kalau di depannya itu nggak ada buahnya. Bukan titik poinnya Bukan. itu ya. Titik poinnya adalah pohon ara jangan pernah jadi seperti pohon ara. Begitu. Betul, istilahnya jangan pernah kalian menjadi seperti pohon ara. Jadi memang doktrinisasi dari pihak kekristenan itu sangat-sangat pintar mentwisting people's point of view. Nah, point of view itu pasti kita balikin lagi. Kalau begitu, masa kita sama pohon ara satu level? Itu pertanyaan terbesarnya. Sebenarnya itu yang perlu teman-teman kita, mungkin bagi teman-teman yang sudah murtad atau bagaimana, jangan sampai dialihkan pendapatnya dengan pendapat-pendapat orang. Itu kenapa, like I said many times ya, kalau memang mau belajar itu, belajarlah memang dari skriptusnya istilahnya. Belajar dari tulisan, belajar dari buku. Jangan belajar minta menghadap ke pendeta. Pendeta itu pasti berusaha untuk memutar. Iya, membelokkan. Dibelokkan dia. Even poin yang sama, kayak yang saya bilang. Saya sama Pak Ustadz bisa menceritakan dua point of view yang sangat berbeda. Iya. Padahal ayatnya sama. Ya. Saya misalnya sebagai jemaat yang ngangguk, oh iya. Iya, pasti ikutin kan. Kamu jangan jadi pohon ara ya. Gitu. Oh iya. Apalagi sudah ditakut-takutin, Tuhan pohon ara saja bisa dikutuk. Tapi kan kalau kita udah bawa pulang ya, coba kita mikir lah. Ini pohon ara, ini saya. Apa salah saya? Emang saya sama kayak pohon ara ditunjuk dengan Yesus? That's point. Itu poin utamanya. Itu kenapa bagi orang Kristen ataupun teman-teman kita murtad yang sudah murtad, coba dipelajari kembali Bible-nya, dibaca aja sendiri di rumah, direnungkan sendiri, dibaca sendiri dengan baik-baik. Yakin kalau memang ada hidayah atau memang ada keterbukaan hati, itu akan jauh lebih membuka pikiran mereka dibanding mereka memvalidasi itu kepada pendeta. Karena setiap kali mereka memvalidasi kepada pendeta, pendeta itu akan belokkan lagi mereka ke arah yang lain. Begitu. Kemampuan mereka bersilat lidah tuh jujur memang tinggi banget. Kecuali kita benar-benar memperhitungkan arah-arahnya, susah. Bisa membedakan mana yang asli, mana yang enggak. Yang mereka baca asli. Arahnya yang salah. Begitu. Ya, seandainya Cici Jesslyn malam ini masih menjadi Kristen, lalu dengan adanya membaca kisah ini, Cici menjawab kepada saya, jangan salah, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Lalu saya bertanya, lalu kayak begitu berarti ada saklarnya dong. Kapan saklar Yesus jadi Tuhan? Kapan saklar Yesus jadi manusia? Ayo coba, gimana jawabnya? Kalau sebagai Kristen, saya akan jawabnya, yaitu tergantung kehendak Yesus, karena kita tidak bisa mengatur-ngatur Tuhan. Siapa kamu untuk mengatur-ngatur Tuhan? Nah, saklarnya kapan? Harus sesuai dengan kemauan Yesus. Kalau kita tanya pendeta juga, pendeta pasti bilang, Yesus itu Tuhan. Dia bisa saat kapanpun juga untuk memutuskan melakukan apapun. Jadi kita tidak berhak untuk mengatur Yesus ataupun mempelajari Yesus. Karena Yesus adalah sosok being yang tidak bisa dipelajari atau tidak bisa kita bayangkan. Istilah pola pikir Yesus mau bagaimana saklarnya, kapan jadi Tuhan, kapan jadi manusia, memang akan didoktrin ke arah tidak bisa. Itu hak prerogatifnya Yesus. Berarti di kisah ini saya bertanya kepada orang Kristen nih. Ini misalnya orang Kristen nih, ya. Saya tanya pada Cici masih Kristen misal. Berarti dalam kisah ini Yesus ini kedudukannya sebagai manusia. Sebagai Tuhan, saya akan bela sebagai Tuhan. Lah, tapi ini lapar. Iya, Tuhan bisa berkehendak bagaimanapun juga kan, karena dia 100% manusia. Lah, tapi ini sebentar. Kalau lapar berarti dia bukan Tuhan. Dia lupa musim, ya. Dia nggak tahu, dia kejauhan ternyata itu pohon nggak ada buahnya, atau matanya itu terbatas ya, kemampuan mata melihat dia terbatas. Dia bukan Tuhan, berada dalam keterbatasan yang sangat-sangat ini manusiawi sekali. Berarti dia bukan Tuhan di sini kisahnya. Ya karena saklarnya sedang jadi manusia, tapi nanti dia akan kembali menjadi Tuhan. Nah, ketika Yesus menjadi manusia, berarti titahnya bukan titah Tuhan berarti. Bukan. Tapi sifatnya tetap sifat Tuhan karena Yesus tetap 100% Tuhan. Kapan ini disebut firman, kapan disebut bukan firman? Nah, itulah kenapa perlu diperlukan iman. Jadi iman itu yang mengubah firman itu jadi benar. Iman itu berperan di situ. Jadi apapun yang Yesus katakan akan menjadi benar ketika itu ada iman. Oke, terima kasih banyak Bu Pendeta. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ananda Jesslyn Tialestari.
Eau de Parfum, parfum Hagia Sophia Alexandria. Ini untuk kayak Alexandria ya. Ya. Kalau ini kayaknya kuat ya, kayaknya kalau Strong. di baju juga bisa sampai udah dicuci juga masih tahan kayaknya. Kalau yang Alexandria ini enak banget soalnya baunya tuh mirip mint, citrus mint, tapi yang masih ada woody-woodinya gitu. Ini tahannya berapa jam, Pak? 8 sampai 12 jam.